Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pesona Ariel Tatum sebagai seorang bintang tentu saja memancarkan pesona yang tak tertandingi. Setiap kemunculannya selalu berhasil memikat hati dengan penampilannya yang memukau. Lahir pada 8 November 1996, Ariel Tatum merupakan sosok dengan zodiak Scorpio yang dikenal dengan lambang kalajengking yang misterius dan penuh daya tarik. Kecantikannya itu seolah menjadi magis yang membuat kaum Adam terpesona padanya. Hey all, here's one of the most requested videos ever since I'm on TikTok, my signature hair tutorial. Jadi aku selalu mulai with a freshly cleaned hair. Aku pakai fast dryer sampai kering sekitar 80%. Lalu aku pasti pakai mousse biar lebih awet dan nggak mudah kusut. Then I do my bangs, a little bit of this and that and yada yada. Okay. Kan sebagai public figure yang memang kebetulan kesehatan kulit dan penampilan aku itu menjadi salah satu aspek besar dan aset yang cukup penting juga gitu ya. Memang dari kecil keluarga aku mengajarkan aku untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan pastinya seiring jalannya waktu, bertambahnya usia pasti jadi lebih spesifik lagi nih skin goals-nya apa. Pastinya jadi untuk memiliki kulit yang sehat dan glowing sih pastinya. Agar tampil menawan, menjaga kesehatan kulit menjadi hal yang penting bagi Ariel Tatum. Tak ingin tampil cantik seorang diri, wanita yang disebut-sebut tengah menjalin relasi spesial dengan Dava Wardana itu membocorkan tips dan trik merawat kulit agar tetap sehat dan cantik. Kira-kira apa sih rahasianya? Yang pasti semua dimulai dari dalam ya, dari makanan, pola makan, pola hidup, olahraga. Aku udah beberapa tahun ini sangat berfokus ke bahan-bahan makanan yang memang bisa membantu mencerahkan dan menyehatkan kulit aku dari dalam, tapi juga ditambah treatment di klinik, banyak konsultasi sama dokter-dokter yang terpercaya, dan juga lebih mawas diri akan ingredients yang aku ingredients dalam produk-produk yang aku gunakan. Ariel memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan ketika dirinya berjuang untuk mengembalikan tubuhnya, khususnya kulit agar kembali sehat. Syuting di tengah teriknya matahari menjadi musabab kulit Ariel Tatum rusak. Dengan trik yang dijalaninya itu, kecantikan wajah dan kulit kembali sehat dan memancarkan kecantikan. Aku bisa dibilang tipe kulit yang kering dan kombinasi sih, tergantung lagi cuacanya seperti apa dan aku lagi berada di daerah mana gitu. Tak mau kalah dengan Ariel Tatum, Masayu Anastasia memilih permak wajah ke Korea demi tampil lebih muda. Sebagai public figure, Masayu sadar jika wajah menjadi paling utama. Maka ia pun memilih memperbaiki wajahnya tanpa mengubah terlalu ekstrim. Perubahan itu tampak terlihat jelas. Ibu satu orang anak itu jauh lebih muda dan fresh dari sebelumnya. Lihat, aku surgery. Durasi operasinya sekitar 5 jaman aja. Dan ternyata pas aku bangun, itu sama sekali gak sakit dan gak berasa apa-apa. Ini hasil surgery aku setelah hampir 2 bulan. Masih sedikit bengkak sih, tapi ya normal karena masih periode recovery kan. Perawatan kemarin aku emang abis pulang dari Korea juga kan, jadi aku emang sengaja buat ngisi muka gitu. Karena kan kalau misalkan aku kurus selalu tirus gitu kan, jadi nggak operasi tapi emang diisi pakai lemak sendiri aja. Di sini sama di sini di pipi. Aku enggak, karena aku emang nggak mau ngerubah muka aku gitu, jadi emang cuma supaya lebih segar aja sih. Meski usianya kepala 4, namun Masayu masih terlihat seperti gadis belia. Karena kesendiriannya itu ia seringkali dijodohkan dengan beberapa pria. Namun, seiring berjalannya waktu, para pria itu menguap begitu saja.
Justru ia kerap memberai kebersamaan dengan anak dan juga mantan suaminya, Lembu Wiworojati. Lantas benarkah operasi plastik wajah ini menjadi salah satu cara Mas Ayu untuk menarik kembali perhatian Lembu? Kita masih sering makan bertiga kok. Kita kan co-parenting ya gitu, harus melakukan yang terbaik buat anak gitu. Apalagi cuma satu-satunya. Emang lebih baik gitu sih karena satu hal ya gitu, kita harus mikirin mental health anak juga gitu. Mungkin kalau buat di Indonesia sendiri mental health tuh masih agak gimana gitu buat diomongin gitu. Cuma kalau buat aku sendiri ya aku sangat menjaga untuk mental health anak aku gitu. Meski sudah berpisah, namun Mas Ayu dan Lembu terlihat kompak. Menariknya, dalam waktu dekat juga mereka bakal pelesiran bersama. Dan benarkah kebersamaan yang diberai selama ini bagian untuk merajut kembali temali cinta yang sempat kusut? Ya mungkin belum, ya kita nggak pernah tahu ya namanya jodoh gitu, jodoh, rezeki, maut kan itu semua udah ada diatur gitu. Jadi ya nikmatin aja. Belum tahu sih, maksudnya nggak pernah nanya apa-apa lagi, tapi ya emang kita kemarin juga kita kan sering pergi bertiga juga gitu. Ntar Oktober ini pas ulang tahun anak juga insya Allah juga mau pergi. Kompak dengan mantan juga makin terlihat jelas dari hubungan Pasha Ungu dan mantan istrinya, Oki Agustina. Yes, apalagi kalau bukan keberadaan anak-anak yang merekatkan keduanya dalam silaturahmi. Tapi di balik harmonisasi yang terjalin, benarkah Pasha dan Oki beda pendapat untuk urusan asmara anak sulung mereka, Kesha Alvaro? Apalagi saat ini karir keartisan Kesha tengah melambung dan bukan tak mungkin banyak dilirik kaum hawa. Kesha udah besar, udah dewasa, udah bisa dikatakan sudah mampu menentukan arah hidupnya ke depan mau seperti apa gitu kan? Enggak, karena gini, dia perempuan lah ya gitu. Giliran bunda yang larang aku boleh, nggak bagus nih Cak. Cewek ini nggak bener, jangan udah kamu jaga. Jangan aku kayak gitu, ih kamu kok gitu sih sama bunda? Lah, saya kira semuanya positif, semuanya baik. Intinya kita tetap memantau apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu loh. Sebagai orang tua tetap seperti itu. Ya, alih-alih mengejar cinta, Kesha malah balik protektif dengan kisah asmara ibunya yang pernah 2 kali gagal berumah tangga. Trauma melihat luka hati sang bunda, Kesha lebih berhati-hati untuk urusan cinta, termasuk selektif memilih pasangan. Lantas bagaimana hubungan Kesha dengan Aurora Ribeiro? Lawan mainnya di layar lebar. di umuranku iya mau cari yang cantik, mau cari yang badannya bagus apa segala macam. Protektif sudah pasti. Laki-laki jangan dulu, yang pertama ya, ntar dulu ya, ya biasa lah. Baru tahun lalu. Urusan asmara sepertinya belum jadi target Kesha. Maklum di usianya yang masih 20 tahun, Kesha masih ingin mengepakkan karir kebintangannya yang dirintisnya sejak anak-anak. Nggak ada niat gimana-gimana dalam karir. Ya kalau harapan ada, cuman nggak dijadiin patokan kayak aku harus sampai ke sana, nggak juga gitu. Itu sama juga jawabanku pasti akan template, ditambah dengan abis umrohin bunda sama Miro, aku udah nggak ada tujuan lain dalam hidupku. Tinggal ngalir aja udah, mau dibawa kemana ayo deh. Karena udah pencapaianku itu, maksudku pencapaian dalam hidupku ya aku bisa kayak gitu. Setelah itu mau materi mau apa aku udah nggak ngurusin.